Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 20033082. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas proyek akhir mengenai jenis kesalahpahaman yang umum dan kesalahpahaman terkait gravitasi lintas negara. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang penyebab dari kasus saya ini. Yang pertama adalah rendahnya hasil belajar fisika yang dicapai siswa adalah terjadinya kesalahan konsep atau miskonsepsi pada diri siswa. Nah, terutama mengenai konsep gaya gravitasi ini. Nah, yang kedua adalah prakonsepsi atau prior knowledge siswa atas konsep fisika yang dibangun oleh siswa itu sendiri. Nah, misalnya mengenai konsep-konsep yang tidak pasti pada pembahasan gaya gravitasi ini. Nah, konsep yang tidak pasti pada materi sebelumnya itu dikaitkan atau diasumsikan sendiri oleh siswa itu sendiri. Nah, ini adalah penyebab atau latar belakang dari miskonsepsi mengenai gaya gravitasi ini. Nah, adapun tadi pada latar belakang itu kita membahas mengenai penyebab miskonsepsi. Nah, adapun penyebab dari miskonsepsi ini yang pertama adalah perkembangan kognitif siswa yang tidak sesuai dengan bahan yang dipelajarinya. Misalnya, siswa mempelajari suatu bahan atau media dari internet. Nah, media yang dipakai siswa ini itu tidak relevan atau tidak akurat atau tidak diakui kebenarannya secara 100%. Nah, siswa itu berpatokan terhadap apa yang didapatkan dari internet tersebut. Nah, yang kedua adalah kemampuan dan minat belajar siswa. Nah, ini sesuai dengan kenyataan sekarang bahwa minimnya minat belajar siswa itu sangat berpengaruh pada tingkat miskonsepsi yang dialami siswa. Kenapa? Ketika siswa mengalami penurunan minat belajar yang turun, otomatis kemampuan siswa untuk menggali mengenai konsep gaya gravitasi itu juga akan semakin berkurang. Dan ketika siswa mengambil konsep mengenai gaya gravitasi itu sendiri, tentu akan berpengaruh pada presentasi banyaknya miskonsepsi yang terjadi pada diri siswa. Kenapa? Karena kemampuan dan minat belajar siswa itu semakin menurun. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah pengalaman sebelumnya. Nah, pengalaman sebelumnya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan misalnya siswa membaca referensi dari internet yang tidak akurat. Tentu ini akan berpengaruh pada perkembangan kognitif yang dialami oleh siswa sendiri. Nah, tentu juga akan berpengaruh pada materi yang akan disampaikan selanjutnya. Kenapa? Ketika di dalam otak siswa ini, itu antara pengetahuan 1 dengan pengetahuan 2 itu saling berkaitan. Nah, ketika ada pengetahuan baru, ketika yang ini salah dan ketika siswa menggabungkannya dengan konsep yang lain, maka konsep yang baru yang muncul ini juga akan terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam konsep fisika, terutama pada pembahasan gaya gravitasi ini. Tentu itu juga akan menyebabkan banyaknya kesalahpahaman pada gaya gravitasi. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar sana. Banyak sekali negara-negara yang mengalami kesalahpahaman terhadap konsep gaya gravitasi ini. Yang ketiga adalah pemahaman yang tidak lengkap. Ya, karena sumber yang dipelajari siswa itu sendiri itu juga tidak lengkap ataupun tidak akurat tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah kesalahpahaman vernakular. Nah, pembahasan yang pertama adalah siswa diharapkan memahami bahwa satu-satunya gaya yang bekerja pada lemparan benda setelah dilepaskan adalah gaya ke bawah. Karena gravitasi dan hambatan udara dan bahwa gerakan yang diamati mempercepat ketinggian maksimum dan kemudian jatuh kembali adalah hasil dari percepatan konstan. Karena gravitasi sama sekali posisi di jalur objek. Nah, coba perhatikan gambar. Itu adalah ketika siswa itu melemparkan bola ke atas. Ada titik yang tertinggi itu adalah nomor 3. Itu adalah titiknya yang tengah, itu nomor 2. Dan pada posisi 0-nya itu adalah nomor 1. Nah, siswa itu mengidentifikasi percepatan bola pada titik posisi tertinggi saat berhenti bergerak ke atas dan berbalik arah. Jadi ketika dia mencapai angka nomor 3 itu titik tertinggi, itu dia ketika udah mencapai titik tinggi maka dia akan jatuh kembali. Nah, pembahasannya berdasarkan konsep yang saya uraikan tadi, nah ternyata cuman sekitar 9% itu yang benar di Italia dan 56% di
WGA dan rata-rata internasional adalah 42% yang benar konsepnya. Nah, rata-rata hampir setengah dari siswa internasional itu 48% menunjukkan bahwa percepatannya adalah nol. Tapi ternyata sebenarnya tidak, dia tetap mengalami percepatan. Tapi apa? Dia berbalik arah. Menunjukkan kesalahpahaman bahwa tidak ada percepatan sejak saat itu. Kecepatan pada posisi itu adalah nol, bukan percepatan konstan karena gravitasi sama sekali posisi. Rata-rata 8% siswa lainnya di seluruh negara salah menentukan bahwa besarnya percepatan gravitasi berbeda pada titik 3. Menunjukkan kesalahpahaman bahwa gaya gravitasi berubah dengan ketinggian bola. Siswa memilih ini pilihan mungkin membingungkan gaya gravitasi pada energi potensial gravitasi. Nah, ini menunjukkan betapa banyaknya miskonsepsi pada satu kasus saja, yaitu pada ketika kita melemparkan bola ke atas. Nah, itu banyak sekali terjadi miskonsepsi. Hanya 48% itu persentase internasionalnya. Dan ada juga 8% itu persentasinya yang menyatakan bahwa itu berbeda pada ketiga titiknya. Nah, energi potensial yang meningkat dengan tinggi H adalah salah menerapkan hukum Newton gravitasi. Nah, itu adalah hukum mencari gaya gravitasi adalah G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Meskipun hukum ini diterapkan pada objek yang jauh dari bumi, perbedaan gaya atau percepatan karena perubahan ketinggian diabaikan untuk benda-benda di dekat permukaan bumi, di mana percepatan karena gravitasi diperlakukan sebagai konstanta. Siswa diminta untuk menentukan durasi waktu antara dua titik di jalur bola. Siswa diharuskan untuk bola adalah sama. Hubungan ini dapat ditentukan dengan menerapkan hukum gaya gravitasi Newton. Kesalahpahaman yang umum meskipun apakah waktu di jalan lebih pendek karena bola dipercepat saat turun dan melambat saat naik. Pada rata-rata sedikit lebih dari setengah yaitu 54%, siswa di TIMS lanjutan menjawab sebagian B dengan benar. Sebagian siswa di Norwegia itu 63% dan Slovenia 72% dan Amerika Serikat 64% memberikan jawaban yang benar. Sisanya kemana teman-teman? Itu sebanyaknya adalah salah. Nah, sebagai perbandingan, sekitar setengah dari TIMSS siswa tingkat lanjut di Rusia 49% dan sekitar 1/5 di Italia 20% melakukannya. Nah, perhatikan itu grafiknya ini. Ini menyatakan bahwa siswa diminta untuk menggambar anak panah pada gambar bola memantul yang mewakili arah percepatan bola pada 3 posisi di atas lantai. Nah, sekitar 1/4 dari siswa yaitu sekitar 25% yang benar menunjukkan bahwa akselerasi diarahkan ke bawah ke 3 posisi. Nah, artinya apa? Itu cuma sekitar 27% yang menunjukkan kesalahpahaman umum bahwa percepatan searah dan gerak bola dan bahwa tidak ada percepatan ketika bola berada pada ketinggian maksimum. Kesalahpahaman ini paling umum di Amerika Serikat yaitu sekitar 38% dan paling tidak umum di Norwegia yaitu hanya 14%. 12% lainnya adalah secara internasional menunjukkan bahwa percepatan bola ke atas dalam perjalanan ke atas yaitu ke titik Q dan ke bawah dalam perjalanan ke bawahnya adalah ke titik P dengan percepatan ke atas atau ke bawah atau tanpa percepatan di titik R. Selain itu, sekitar 8% secara internasional menunjukkan bahwa percepatan tegak lurus terhadap arah geraknya di titik P dan Q. Nah, jenis respon ini mencerminkan kesalahpahaman bahwa percepatan bola yang bergerak di sepanjang jalur melengkung disebabkan oleh gaya sentripetal yang diarahkan ke pusatnya. Frekuensi miskonsepsi ini sekitar 1% siswa di Amerika Serikat hingga 17% siswa di Federasi Rusia. Rata-ratanya adalah 24 siswa lainnya memberikan jenis jawaban yang salah dan sekitar 4% yang memberikan item tersebut kosong. Nah, berarti yang kita presentasikan kalkulasikan adalah sebesar 96%.
Nah, kesalahan yang paling kecil itu adalah di Amerika Serikat, yaitu cuma 1% saja. Nah, pada kelas 8, siswa diharapkan dapat menentukan efek dari gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang bergerak dan pada benda yang diam. Namun, banyak siswa yang kelas 8 menunjukkan kesalahpahaman bahwa gaya gravitasi bekerja hanya pada benda jatuh, bukan pada benda yang diam. Nah, 36% siswa dengan benar mengidentifikasi, sementara lebih dari setengah, artinya 57% menunjukkan bahwa gaya gravitasi hanya bekerja pada ketika melompat. Nah, itu banyak sekali terjadi miskonsepsinya. Nah, selanjutnya adalah pada sebuah roket diluncurkan dari bumi dan sebuah apel jatuh dari pohon. Rata-rata, sekitar sepertiga dari siswa kelas 8, yaitu sekitar 36%, menunjukkan bahwa gravitasi bekerja pada roket hanya ketika roket jatuh kembali ke bumi dan tidak ketika berada di atas permukaan. Jadi di atas permukaan itu roket itu tidak ada gaya gravitasinya. Dalam konteks apel jatuh dari pohon, rata-rata cuma 40% menunjukkan bahwa gravitasi bekerja pada apel hanya saat apel itu jatuh atau masih tergantung di pohon, dan tidak setelah apel itu mendarat di tanah. Jadi ketika apel udah di tanah, maka tidak ada gaya gravitasi lagi. Nah, itu banyak sekali miskonsepsinya, yaitu 40%. Nah, mengidentifikasi gaya bekerja pada dua orang yang duduk di dinding. Rata-rata di seluruh negara sekitar 51% siswa menunjukkan satu gaya. Persentase siswa tidak mengidentifikasi gravitasi berkisar dari sekitar 1/4 siswa di Slovenia, yaitu sebesar 27%, dan Amerika Serikat 26%, hingga lebih dari setengah siswa di Norwegia 55%. Mengidentifikasi penjelasan terbalik mengapa balon helium bergerak ke atas ketika dilepaskan. Sebagian besar siswa rata-rata menjawab 71% menjawab benar bahwa densitas helium lebih kecil daripada densitas udara. Nah, artinya apa? Sebanyak 39% itu siswa masih menjawab salah. Ini adalah konsep yang sangat-sangat sederhana dalam konsep gaya gravitasi. Respon salah yang paling umum di semua negara kecuali Slovenia, bahwa tidak ada gaya gravitasi yang bekerja pada balon helium, dipilih oleh 14% siswa di seluruh negara. Dan 14% siswa itu memilih itu tidak ada gas helium di dalam balon. Siswa diperlihatkan gambar kelereng yang diletakkan di atas lintasan yang landai dan diminta untuk sebutkan gaya yang menyebabkan kelereng menggelinding pada lintasan. Kurang dari sepertiga dari rata-rata siswa di seluruh negara, 31%, dengan tepat menyebut gaya gravitasi sebagai gaya yang memindahkan kelereng. Gengan kinerja terendah di Italia adalah 15% benar, Slovenia 16% benar, dan tertinggi di Rusia yaitu 53% benar. Sekitar setengah dari siswa itu yaitu 53% memberikan jawaban yang salah. Artinya lebih dari setengah siswa itu memberikan jawaban yang salah. Nah, demikianlah mengenai kasus pembahasan jenis-jenis kesalahpahaman yang terjadi pada materi gaya gravitasi di berbagai negara. Nah, demikianlah presentasi proyek akhir mata kuliah miskonsepsi. Cukup sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.